Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang di podcast Ruang Dengar, podcastnya Yuk Ngaji Banjarmasin. Nah, kali ini ada yang berbeda di podcast kita. Kalau biasanya kita hanya diisi oleh monolog dengan membacakan sebuah narasi, sekarang kita akan berdiskusi atau ya bincang-bincang santai lah ya tentang insecurity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini di podcastnya Yuk Ngaji Banjarmasin, podcast Ruang Dengar. Sekarang ada yang beda dari podcast kita biasanya. Kalau biasanya kita kan podcastnya cuma monolog ya, narasi monolog itu satu orang. Nah, sekarang kita akan mengadakan diskusi ringan, interaksi kayak perbincangan ringan dengan seseorang yang masih dirahasiakan. Nanti saya perkenalkan, oke? Nah, kita pertama-tama dulu kita ucapkan syukur, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernapas, untuk bagaimana merasakan manisnya iman. Nah, tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan bagaimana memberitahu bagaimana indahnya Islam. Nah, kita pada hari ini akan membahas berbincang-bincang ringan tentang insecurity. Kita akan berbincang dengan seorang wanita, seorang muslimah, masya Allah, yang saat ini sedang berkuliah di IPB, ya, IPB University, angkatan 2018. Namanya ada Leni Alfidayanti. Halo Leni. Halo Kak. Nah, ya kita mulai dari ini prestasinya masya Allah banyak sekali. Jadi tapi kita kerdilkan, kita dari SMA aja ya. Yang pertama ada juara 1 tartil Al-Quran se-SMA di GIPS, yaitu tahun 2015. Terus yang kedua ada juara 1 tartil Quran Pramuka antar kecamatan di tahun 2016. Yang ketiga juara 1 USN Astronomi se-Kabupaten Batola pada tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya ada juara 1 lomba puisi Arya Bujangga se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, benar? Iya. Masya Allah. Lanjut, lulusan dengan predikat The Best in Overall SMA GIPS 2018. Terus ada beasiswa full UKT di IPB plus uang saku, plus transport, plus tempat tinggal, dan terikat di Yayasan Hasnur Center. Selanjutnya ada juara 3 MTQ di IPB cabang Sahri Al-Quran pada tahun 2018. Dan 2018 sampai sekarang tidak ikut lomba karena sempat merasa insecure. Nah, dari paparan-paparan prestasi ini, di akhir ini yang menarik sekali. Di tahun 2018 sampai sekarang tidak mengikuti lomba karena sempat merasa insecure. Kan kalaunya insecure itu kan didapat ideal atau perspektif ideal masing-masing orang dengan kenyataan atau realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi tadi kayak gitu kan. Sedangkan dilihat dari prestasi-prestasinya Ade, kenapa kok bisa gitu merasa insecure? Padahal dilihat dari prestasi tadi, masya Allah gitu. Iya Kak. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sudah
diberikan kesempatan buat berbicara di sini ya, di podcast Ruang Dengar di Ngaji Banjarmasin. Tadi pertanyaannya menarik ya, kenapa bisa insecure gitu dari 2018 sampai sekarang nggak ikut lomba lagi gitu kan. Jadi sebenarnya karena di IPB kan ya, di IPB anak-anaknya kebanyakan pada ambis-ambis gitu, jadinya saat 2018 itu singkatnya merasa minder gitu dengan teman-teman yang udah apa ya, Leni kan waktu itu ikut komunitas kepenulisan ilmiah seperti itu. Nah di sana banyak nih teman-teman yang udah ikut lomba-lomba, terus itu juga kami diminta buat memberikan gagasan buat lomba-lomba tersebut gitu. Tapi Leni itu waktu itu lagi banyak-banyaknya juga kan yang diurus, terus itu juga merasa kalau teman-teman tuh keren gitu daripada Leni. Jadinya kalau misalkan memang ikut lomba yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan kepenulisan ilmiah, kayaknya bukan bidang Leni gitu. Karena bukan bidang, jadinya ya udahlah, mungkin bukan di sini jalannya gitu, jadinya sempat merasa insecure buat nerusin di bidang RKTI itu. Terus kalau merasa insecure di bidang itu, kenapa yang lainnya pun kok nggak ada prestasi-prestasi di lain kayak gitu? Nggak memang tidak ikut atau memang bagaimana gitu? Nah jadinya tuh udah memang kah? Memang karena satu hal itu ya, jadi merambak ke hal-hal lain gitu. Jadi sempat nggak pengen ikut apa-apa lagi sih. Udah malas aja gitu. Soalnya kan juga di IPB tuh kebanyakan lomba-lomba yang diberikan ke kami itu lomba-lomba tingkat nasional gitu, yang saingannya itu seluruh Indonesia gitu kan. Nggak lagi kalau dulu kan memang, nah ini kebanyakan lomba-lomba itu paling provinsi gitu kan. Kalau sekarang udah mainannya tingkat nasional yang udah tinggi lah ya standarnya. Iya. Nah kalau dilihat dari situ, Leni setuju nggak kalau misalnya insecurity ini memang sebenarnya pasti pernah dirasakan oleh semua orang kayak gitu. Cuma kan bedanya mungkin macam atau jenis insecure-nya itu beda, atau misalnya kapasitasnya beda, terus juga bagaimana penyelesaiannya juga beda. Itu setuju nggak? Ya sih, kalau misalkan dari apakah semua orang itu insecure, apakah semua orang itu pernah insecure, mungkin dari kadarnya itu ya, dari misalkan apa yang dia inginkan tapi tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya gitu. Pasti semua orang tuh pernah merasakan itu gitu kan. Bahkan Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa, beliau kan waktu kecil pernah memakan bara api ya. Memakan bara api sampai beliau itu cadel gitu. Lidahnya cadel, padahal harus menghadapi seorang Fir'aun gitu. Fir'aun itu kan orang yang diulu-ulukan, kalau misalkan sekarang diulu-ulukan banget gitu. Ya presiden diulu-ulukan, terus itu juga nggak pernah sakit, nggak pernah salah. Yang keren banget lah. Terus tuh disuruh Nabi Musa yang cadel, padahal lidahnya gitu, disuruh buat mendakwahkan Islam gitu, mendakwahkan tauhid gitu kan ke hadapan Fir'aun. Nah, pasti mungkin kalau misalkan pasti ada minder gitu kan di perasaan Nabi Musa itu, tapi kalau misalkan dituruti perasaannya tadi, dia nggak bakal bisa berdakwah gitu ke hadapan Fir'aun. Jadi bismillah gitu kan. Apa yang membuat Nabi Musa jadi bertahan, karena dia yakin kalau yang membuat dia bisa itu Allah gitu, bukan keadaan dia. Misalkan kita ngelihat keadaan diri kita sendiri kan pasti memang kita tuh nggak mampu gitu, tapi ada Allah yang memampukan gitu sih. Jadi semua orang itu mungkin pernah merasa minder gitu, tapi lihat lagi apakah dia mengiyakan perasaan itu lalu nggak berbuat, atau dia turuti aja perasaan minder itu dan
mungkin dia bakalan tergilas gitu oleh zaman ya. Berarti ya segala sesuatu hal itu tuh kayak misal yang tadi kan Leni sempat minder untuk mengikuti lomba-lomba gitu kan ya. Tapi Leni berpikir lagi kenapa mengubah lah ya alasannya mengapa jadi tidak mengikuti lomba lagi gitu kan. Jika dulu karena minder, sekarang lebih kayak ke memang tidak sejalan dengan visi misi hidupnya Leni kayak gitu kan ya, berarti udah tidak minder dong kayak gitu kan. Nah jadi pertanyaan kakak mau nanya nih, tipsnya Leni gitu supaya untuk mengubahnya itu loh, kan tidak gampang ya, pasti punya waktu, memerlukan waktu yang cukup lama, dan kadang kakak merasa sih kakak sempat kepikiran juga beberapa hal yang membuat, yang dulunya kakak membuat insecure gitu kan. Cuma kadang-kadang ketika kita nih udah lama, misalnya kita insecure tentang, kita misalkan aja ya, misalnya insecure-nya tentang muka, tentang wajah gitu kan. Kita ekspektasi kita idealnya menurut kita tuh cantik-cantik kayak artis Korea misalnya kan ya, karena memang mungkin apa namanya, informasi yang masuk ke dalam otak kita ini kebanyakan Korea yang luar biasa cantik, masya Allah. Itu kadang ketika kita tuh udah ngaji, walaupun kita tuh udah ngaji, udah apaan sih kayak gitu kan, ini kan memang takdir dari Allah, harus disyukuri, harus dijaga gitu kan. Tapi kadang ketika ada orang sedikit aja yang nyelekit, misalnya kamu kok sekarang gemukan gitu kan ya, atau sekarang kok agak hitam gitu, atau misalnya kok agak jerawatan gitu, tuh kayaknya tuh aduh gitu kan. pasti nyesek juga. Tetapi kalau menurut Leni sendiri gitu, nah bagaimana Leni untuk menyikapi hal tersebut gitu, nah supaya kalaupun rasa itu tetap kadang muncul, tapi tidak kembali membuat Leni merasa insecure kembali, maksudnya kayak yes, mengembalikan kepada Allah kembali lah kayak gitu. Penyikapannya ya lebih ke standar kita sih sebenarnya. Kita tuh udah ideal kok dengan diri kita yang sekarang gitu, udah cukup gitu, kita mensyukuri diri kita yang sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ada hasutan-hasutan dari luar, atau misalkan ada kayak yang seseorang yang kayak merendahkan kita, ya udahlah, paling yang merendahkan itu cuma 1-2 orang gitu kan. Yang penting kita fokus ke diri kita fokus ke apa yang kita tuju gitu, mengenali lagi gitu diri kita kayak gimana, lalu cukup dengan diri kita. Kakak jadi ingat sebuah kata ya, sebuah quotes ya maksudnya, yang mengatakan bahwa ketika Allah itu berfirman bahwa kamu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah kayak gitu kan ya. Sedangkan iblis mengatakan bahwa kamu adalah makhluk yang buruk, kamu itu lebih rendah daripada aku. Jadi tinggal kitanya aja yang lebih percaya Allah atau lebih percaya kepada iblis gitu kan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada pencerahan-pencerahan. Terus juga nih kakak mau tanya, Leni pernah nggak sih merasa insecure secara kan ya IPB itu beda pasti lingkungannya dengan di Banjarmasin, entah itu kulturnya, budayanya, atau misalnya adat istiadat yang lain sebagainya, itu ada merasa perasaan insecure nggak sih waktu awal-awal masuk, atau malah semangat untuk belajar atau kayak gimana? Dari segi adaptasinya ya Kak? Iya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan kalau gitu ya. Sebenarnya kalau dari Leni sendiri ya tipe orang yang cukup adaptif gitu. Jadinya kalau misalkan ada suatu lingkungan baru, malah kayak tertarik gitu. Lebih ke situ, kalau Leni lebih tertarik buat mempelajari hal baru gitu. Tertarik juga buat nanti bisa kenalan sama orang Papua nih, asik gitu. Kayak gimana sih orangnya, lebih ke penasaran sih Kak. Lebih ke penasaran. Yeah. Dan gimana biar kita tuh nggak insecure dengan diri kita yang orang Kalimantan. Ya, mungkin banyak gitu teman-teman ini juga yang bilang, kok kamu nggak
Gak insecure sih, aku aja yang orang Sunda gitu, insecure sama teman-teman yang Jakarta yang keren-keren gitu kan. Ya udah gitu, kita bawa aja. Memangnya kenapa sih memang harus Jakarta gitu yang keren, kan gak juga ya. Kita bisa kok jadi diri kita gitu yang membawakan budaya Kalimantan, tapi yang bisa berbaur juga dengan teman-teman. Lebih ke situ sih Kak. Yang penting sih gimana caranya buat kita tuh nggak insecure, tahu diri kita, kenali diri kita, lalu syukur diri kita gitu. Kita terlahir orang Kalimantan, terus itu ya kalau Leni ini orangnya nggak kurus-kurus yang gimana gitu kan, kulit juga sawo matang, ya udah gitu, syukuri yang itu dan terima diri kita yang sekarang ini apa adanya dengan kekurangan dan kelebihan. Nah itu sih yang bisa bikin kita tuh nggak berlarut-larut gitu. Misalkan insecure juga nggak berlarut-larut, tapi paling cuman ada perasaan minder dikit, lalu tahu gimana cara menyikapinya gitu dengan ya tadi, ya udahlah aku begini, aku punya kelebihan yang bisa aku tingkatin, dan kalau misalkan memang di kekurangan aku ini mereka mencemooh aku, ya sudahlah gitu. Lebih ke situ. Tapi ada nggak sih yang membuat Leni merasa shock gitu waktu awal-awal kayak gitu? Ya tiba-tiba kan misalnya kuliah di sana, terus tiba keadaannya kayak ini, kayak kok tidak sesuai dengan ekspektasi, atau misalnya oh kok kayak gini, pokoknya yang membuat Leni itu shock kayak gitu. Karena ada nggak shock entah itu? Pernahnya itu pas di asrama rumah Quran sih Kak, pernah. Itu ada rumah Quran gitu kan. Nah, di sana tuh kegiatannya padat banget, jadinya sempat shock gitu sih buat nyimbangin waktunya. Sebenarnya lebih di situ sih Kak, lebih ke nyimbangin waktunya. Dan di sana tuh ya di IPB tuh jalanannya tuh apa sih, kayak panjang gitu, luas, dan biasanya buat orang-orang yang nggak terlalu sering jalan bakalan suka sakit kaki gitu, bakalan sakit. Lebih ke situ sih Kak sebenarnya. Ya mungkin gara-gara mencoba menikmati ya, coba menikmati hal-hal baru. Kalau teman-teman kayak gimana teman-teman? Kalau teman-teman Leni tuh dia lebih ke homesick sih Kak. Kan kami tuh tahun pertama tuh asrama ya, asrama yang harus jauh dari orang tua gitu. Buat teman-teman yang baru pertama kali asrama tuh suka nangis-nangis dulu gitu. Nangis-nangis biasanya tuh di kamar, nangis kangen rumah, lebih ke situ, ke si shocknya tuh. Tapi kalau dari teman-temannya sendiri, alhamdulillah pada welcome gitu. Paling di kangen rumahnya itu sih. Dan cara menyikapinya gimana? Ya kan ada telepon, bisa nelpon gitu. Lebih ke situ aja sih. Kalau sekarang ya malah kangen asrama ya. Iya bener, sekarang kangen IPB, kangen banget, kangen Bogor. Apa sih yang beda dari Banjarmasin sama Bogor? Yang pasti kalau ini kan di Dramaganya ya, di IPB. Di IPB tuh namanya Bogor, kota hujan, suka hujan. Suka hujan, jadinya setiap hari tuh hampir setiap hari selalu hujan di sana tuh. Benar? Iya, hampir setiap hari selalu hujan. Setiap sore biasanya, kalau misalkan Leni di tahun pertama tuh setiap sore sih hujan. Jadi kalau misalkan yang kuliahnya sampai sore atau ada kegiatan lagi, biasanya tuh suka hujan-hujanan di jalan kalau misalkan nggak siap payung. Jadi ke situ sih harus tahan fisiknya menghadapi keadaan yang dingin gitu. Tapi nggak terlalu dingin-dingin banget juga, kayak sekarang sudah apa ya, seluruh dunia gitu kan panas. Tapi memang lebih dingin suhunya di sana. Apalagi yang beda ya, kalau IPB kan
namanya juga Institut Pertanian Bogor ya, di sana tuh lebih asri gitu loh, lebih apa ya, banyak pohonnya. Kalau di sini kan panas ya, panas lebih. Kalau dari segi udara itu lebih enak gitu. Paling apa ya, mencari makanannya itu aja sih lagi. Makanan kan di sini banyak makanan-makanan yang nggak makanan di sini yang nggak ada di sana gitu. Jadi suka kangen. Paling di situ aja sih Kak. Oke. Nah, kita lanjut ke apa? Kan kemarin itu Yuk Ngaji Banjarmasin mengadakan kayak meminta masukan sama teman-teman followers kita kayak gitu. Tentang hal-hal apa sih yang sering membuat mereka merasa insecure kayak gitu. Nah, sekarang kakak punya beberapa hal yang membuat mereka insecure. Tapi ini kakak gabung-gabung ya. Ada yang mirip-mirip gitu, jadi kakak gabung aja. Mungkin dari yang agak lebih kayak ke dunia dulu ya. Itu tentang merasa insecure ketika ditanya tentang jodoh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau masalah ini ya Kak, ini tuh nggak berpengalaman juga karena kan masih belum memikirkan masalah itu gitu. Masih kuliah juga ya? Ya masih kuliah. Kalau ada orang yang insecure masalah jodoh, tapi saya itu suka ngebacakan. Gara-gara juga jurusannya ilmu keluarga dan konsumen, suka ngebaca masalah itu. Kalau misalkan ada orang yang insecure gara-gara jodoh sih, menurut Leni ya, kan jodoh, rezeki itu tuh udah diatur gitu. Waktunya kapan, dengan siapanya juga udah diatur dari sebelum kita lahir bahkan ya kan. Ya benar. Jadi fokus aja dulu buat memperbaiki diri gitu. Soalnya banyak orang tuh yang pengen nikah tapi pengen-pengenan doang gitu, padahal dia nggak tahu setelah nikah tuh, kan ini belajar tentang keluarga ya, setelah nikah tuh banyak banget yang harus diuruskan gitu, harus diurusin dari awal nikah aja gitu kan. Dari awal nikah itu harus adaptasinya ke calon, ke suaminya nanti gitu kan, adaptasi gimana dari segi komunikasinya, dari segi kebiasaannya. Itu kalau misalkan orang yang cuman ingin doang, nggak ada persiapan mentalnya lebih terutama ya, dan ilmuannya, itu bakalan susah gitu buat adaptasinya. Makanya banyak sekarang ya di masa pandemi ini, kemarin kan ada berita gitu yang sampai di pengadilan agama itu kayak ular gitu, kayak mau ular banget, antrian orang-orang yang mau cerai. Ah iya, kakak ada dengar katanya di masa pandemi ini tingkat perceraian naik ya? Iya, soalnya kan Begitu memang ya? harus beradaptasi gitu kan di rumah. Banyak masalah juga dari segi WFH-nya dan lain-lain. Kalau misalkan orang yang cuma pengen-pengenan nikah doang tapi nggak ada persiapan lah, itu kayaknya apa ya, kurang bijak gitu kan. Jadi menurut Leni, kalau misalnya ada orang yang insecure masalah jodoh, ya berarti memang kita sekarang disuruh buat belajar dulu, lebih banyak belajar lagi gitu. Dengan tetap terus berusaha, tetap terus berikhtiar gitu, tetap kayak wanita mungkin lebih ke sering skincarean lah, atau juga banyak ikut kajian-kajian pranikah gitu. Ada juga loh teman Leni, dia kakak tingkat gitu kan, dia ikut kajian pranikah, habis itu di-share di Instagram. Mungkin itu bisa jadi gitu sarana buat kakak tadi yang bertanya gitu, untuk apa ya, mungkin lebih bisa dilihat oleh orang lain gitu, udah mengarah ke arah siap gitu untuk nikah. Kalau kakak mau ngasih masukan sih, kan kakak umurnya udah lumayan lah ya. Ya di atas Leni lah beberapa tahun.
Kayaknya kalau nyawa udah lulus kuliah itu memang perkara jodoh ini memang agak sensitif gitu ya. Sebenarnya Apalagi kalau itu orang tua gitu. iya Oh itu benar. udah baper gitu kan, mellow lah itu. Tapi kembali lagi gitu kan, seperti yang Leni katakan tadi bahwa jodoh, rezeki, maut itu kan memang sudah ada yang ditentukan, udah Allah tentukan gitu kan. Kalaupun misalnya pandangan orang lain, kan kebiasaan kenapa kita membuat kita insecure itu tentang jodoh ini, selain dari dalam dirinya sendiri, selain keinginan kitanya, itu lebih ditentukan oleh orang lain yang kadang ayo dong cepat nanti umurnya ini loh kayak gitu. Cuma kembali lagi kepada diri kayak itu kan, gimana cara menyikapinya, yakinkan aja gitu bahwa semua orang tuh beda-beda punya waktunya, semua orang tuh punya tujuannya beda-beda, bahkan pandangan baik pun itu tidak sama, tiap orangnya punya perspektifnya masing-masing. Jadi ya lebih dikuatkan lah, ditegarkan, selain melakukan persiapan mental ataupun persiapan finansial ataupun persiapan ilmu lainnya, ya itu juga bagaimana lebih lebih bersabar sambil mempersiapkan diri dan juga memberikan pandangan kepada orang tua, sebenarnya hal apa sih yang kamu cari dari pasangan kamu, karena kebiasaan tuh ya kalau ada yang datang terus kitanya nggak srek itu malah nggak jarang gitu kan yang dipaksa gitu ya. Itu lebih kayak dikomunikasikan lah kayak gitu. Toh juga sesuatu hal yang baik itu bukan datangnya karena kerasnya kita mengatakan sesuatu gitu. Misalnya sesuatu hal yang baik itu bukan ditentukan dari kerasnya kita mengatakan sesuatu hal itu gitu. Cuma sesuatu hal itu baik ketika dia berada pada tempat yang tepat gitu kan ya. Oke, ke selanjutnya. Merasa insecure tentang masa depan. Kayaknya ini kurang lebih dengan yang jodoh ya. Iya. Kalau ini kayak gimana? Insecure tentang masa depan ya. Mungkin lebih ke apa sih aku yang udah aku buat sekarang gitu kan ya. Kira-kira aku punya masa depan yang baik nggak sih kalau misalkan kayak gitu. Menurut Leni ya, daripada kita insecure tentang kayak gimana masa depan, mending kita fokus ke sekarang, ke hari ini gitu. Kenapa? Karena masa depan kita tuh juga ditentukan dari hari ini kita gitu kan. Kalau misalkan hari ini kita baik, insya Allah masa depannya juga bakalan ngikut gitu. Dan apa yang kita dapat sekarang juga itu kan hasil dari yang kita masa lalu ya. Nanti kita dapatkan hari ini gitu. Jadi daripada kita mikir masa depan tapi tetap rebahan gitu. mending sama aja bohong ya. Iya. Jadi mending apa sih hal-hal kecil yang bisa aku ubah dari diri aku yang sekarang gitu. Buat nantinya bisa biar masa depan kita tuh bisa lebih baik gitu. Lebih ke apa yang bisa aku perbuat sekarang sih Kak. Misalkan bangunnya agak siang, jadi kita mulai dari hal kecil kayak gitu. Jadi kita pasang alarm buat bangunnya lebih pagi buat bisa sholat subuh tepat waktu gitu. Gitu sih. Dan misalkan nanti pengen jadi kakaknya pengen jadi pebisnis misalkan atau mau jadi apa nih nanti ke depan gitu kan, dirancang-rancang. Bisa nih kita ikut seminar-seminar dulu lah sekarang. Kan kesempatan itu ada karena kesiapan kita gitu kan. Jadinya dipersiapkan sekarang aja sih menurut saya. Sama jangan lupa doa ya. Iya benar banget. Jangan lupa doa. Benar. Terus kita lanjut ya. Merasa insecure terhadap orang yang mampu memuliakan orang tua. Aduh, Masya Allah. Iya ini semua orang ya kayak insecure.
Iya. masalah ini. Gimana ya, setiap orang tuh kan berproses gitu. Kita juga sama-sama berjuang. Kadang ada yang susah buat memuliakan tuh karena ada hal-hal, ada luka gitu, ada luka yang pernah dirasakannya di masa kecil gitu. Jadi kadang Iya, tuh, benar-benar. ya, jadi kadang tuh ada yang apa sih, dia tuh pengen memuliakan tapi ngomong terbuka aja susah gitu, gara-gara memang nggak terbiasa gitu kan dari kecil gitu. Ada yang kayak gitu. Iya. Jadi Kayak nggak ada pengalaman tuh. iya, jadi Nggak perjuangan punya memori ya bagaimana caranya. benar, nggak punya memori gimana caranya. Jadi setiap orang tuh struggling buat memuliakan orang tua itu beda-beda. Ada yang memang orang tuanya tuh udah hangat banget dari kecil gitu kan. Jadinya dia mudah banget tuh buat memuliakannya gara-gara ya memang dari kecil dia terbiasa kayak gitu gitu. Tapi memang ada orang yang susah buat ngomong terbuka gitu, buat memuliakan dengan cara ngomong. Ada juga yang susah juga buat ngebantuin gitu gara-gara nggak terbiasa dari kecil. Jadi tragedi orang beda-beda. Kita fokus aja ke perjuangan kita buat memuliakan gitu kan. Kita tuh sekarang sudah di posisi mana nih? Kita pengennya apa gitu. Tapi fokus ke diri kita. Misalkan kita sekarang sudah di posisi bisa ngomong terbuka, padahal awalnya tuh belum bisa gitu kan ke orang tua. Nah, nanti tujuan kita mau apa nih? Mau memuliakan dengan bisa mendengar curhat beliau, habis itu memberikan masukan dengan cara yang baik misalkan, atau apa, pokoknya tujuan-tujuan kita buat memuliakan tuh apa aja gitu kan, list sesuai kepribadian kita juga. Nah, jadi kita fokus aja ke diri kita itu, ke tujuan diri kita itu, pokoknya lebih ke situ sih Kak. Kita jangan berpatokan dengan orang lain karena kita beda-beda gitu perjuangannya. Benar. Terus juga kalau dilihat dari sini ya kita bisa melihat pandangan bagaimana anak kita ke depannya ya. Soalnya kan benar. bagaimana perilaku orang tua itu nanti akan sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita, terus bagaimana cara kita memperlakukan anak kita nantinya, apakah mau sama dengan perilaku orang tua kita dulu atau mau ada yang berubah gitu, mungkin ya harus belajar. Kuncinya itu belajar sebenarnya. Nah ini hal-hal yang membuat insecure ini malah membuat kakak merasa insecure dengan mereka. Soalnya mereka tuh merasa insecure kepada orang yang beragamanya lebih baik dari mereka. Terus kepada orang yang yang fasih baca Al-Quran, yang hafiz-hafizoh, sama yang yang berpakaian syar'i gitu kan. Tuh kayaknya semua dah ya. Kakak yang baca hal insecure mereka nih aja udah merasa insecure dengan mereka gitu. Oke. Mulai ya Kak ya. Nah jadinya setiap orang menurut Leni ya, namanya juga manusia, pasti nggak ada yang benar-benar bisa apa sih, setiap orang tuh ya balik lagi gitu perjuangannya beda-beda juga. Dia nggak benar-benar bisa istiqomah yang kayak Rasulullah gitu, nggak ada orang yang bisa istiqomah itu gitu. Paling yang kita lihat sekarang tuh adalah orang yang sedang ditutupi ayatnya sama Allah, itu aja gitu. Tapi dia juga sebenarnya sedang struggling, dia kayak kita juga gitu, yang sama-sama pengen taat dengan maksimal gitu. Tapi kelihatannya aja yang dia tuh kayak Masya Allah banget gitu, padahal dia juga sedang berjuang gitu. Jadi kembali lagi sih sebenarnya masa insecure ini, kita fokus ke diri kita tuh pengennya apa, tujuan kita apa, dan ya udah nggak usah ngeliat-liat yang lain lagi gitu. Kita kan setiap orang kan apa sih namanya, setiap orang tuh jalan menuju surga yang tuh beda-beda gitu kan. Kalau misalkan kita lihat gitu kan, ada yang kayak Uwais Al-Qarni gitu, dia masuk surga karena
berbakti kepada orang tua. Terus tuh ada juga yang kayak para sahabat gitu kan. Itu juga kepribadiannya beda-beda kan. Ada yang kayak Abu Bakar, dia mampu buat menyedekahkan seluruh hartanya gitu. Beda-beda gitu. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita sendiri, kita maunya masuk surga lewat jalur apa? Jadi fokus ke situ aja sih sebenarnya. Inti dari keinsecurean kita ini, kita fokus ke diri kita. Kalau kita berhasil mencapai tujuan diri kita, ya beri lagi gitu tujuan buat kasih lagi gitu tujuan buat menghadap Allahnya yang lebih baik lagi gitu dari kita sebelumnya. Intinya lebih baik dari diri kita sendiri sih dari hari ke hari gitu. Itu sih kan. Benar. Kalau melihat orang lain terus tuh kayak terus merasa kurang gitu kitanya. Nggak habis-habis ya? Nggak habis-habis. Ada aja yang kurang. Orang yang udah soleh gitu kan. Orang cantik, solehah. Tapi dia tetap merasa insecure karena masih ada orang yang lebih atas daripada dia gitu. Jadi cukup fokus ke diri kita sendiri aja sih. Benar. Tapi ya kan memang ada hal insecure itu yang bolehnya ada dua ya, insecure merasa benar. kurang dalam hal beragama, dengan apa tuh satunya? Yang boleh insecure. Iri ya Kak, iri kepada. Ya, iri. Kepada orang yang agak baik. Yang menganukan Al-Quran kan ya, dia yang penghafal Al-Quran gitu. Satunya lagi apa ya? Yang punya agama dan mengamalkannya. Iya, benar. Benar. Dan itu tuh sebenarnya insecure dalam hal ini baik, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya ya, jangan malah kita merasa insecure dalam hal ini malah membuat kita aku merasa insecure, aku udah tahu aku nggak baik gitu kan, jadi udah selesai semuanya, kelar, nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi puasa, aku tahu aku nggak baik gitu, jadi udah semuanya udah jadi bahan motivasi aja sih sebenarnya. Kalau dia bisa, berarti aku juga bisa gitu. Ya, benar. Nah, ini yang terakhir. Merasa insecure kepada orang yang sudah merasa insecure karena udah berpakaian syar'i tapi ilmu sedikit dan akhlak yang belum baik. Ya Allah. Mau nangis. Ya Allah, kayaknya kita semua kayak gitu ya. Terus berusaha gitu. Ya kayak gitu sih, hal yang diinsecurein sama beliau tadi baik, udah gitu. Paling penyikapan aja sih gimana biar yang tadi tuh nggak membuat kita semakin down, tapi semakin membuat kita bersemangat gitu untuk jadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari kepada Allah gitu. Benar. Terus juga kakak tuh pernah kebetulan alhamdulillahnya punya kesempatan bertemu dengan salah satu Habib di sini kayak gitu. Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidrus kayak gitu. Terus pada kesempatan itu kakak nanya, berbincang dengan beliau. Kakak bilang, saya ini merasa sangat tidak percaya diri karena saya merasa saya ini terus melakukan dosa gitu kan. Karena nanti melakukan dosa, bertobat, melakukan dosa lagi, tobat, melakukan lagi. Kalaupun tidak melakukan dosa, maksudnya bukan dosa yang besar, tapi kan hal-hal yang mubah terus yang dilakukan, maksudnya kayak membuang-buang waktu kan itu juga nggak bagus, nanti jatuhnya kelalai kayak gitu. Jadi kakak bilang kayak gimana gitu, terus beliau bilang kayak gini, pada dasarnya setiap manusia itu kan pasti punya salah, kan ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata beliau, cobalah untuk menerima keadaan diri bahwa diri kita ini adalah seorang manusia biasa gitu kan. Jadi tidak masalah kalau kita tuh lalai, kalau kita tuh melakukan dosa, tapi kembali harus bertobat dan jangan pernah berputus asa dengan ampunan Allah. Kan ada juga yang itu ayat yang Az-Zumar ya,
yang qul ya ibadi, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Iya kan ya? Nah, itu kan jangan berputus asa dengan ampunan Allah. Jadi kayak gimana pun kita berbuat dosa, ya Allah tidak akan menutup pintu taubatnya. Malah kata beliau, ketika kamu merasa menyesal, ketika kamu merasa insecure lah, kalau dalam bahasa kita sekarang, terhadap dosa-dosa kamu, seharusnya kamu bersyukur, kata beliau. Itu berarti Allah telah membukakan satu pintu buat kamu untuk kamu masukinya. Maka kalau sudah Allah bukakan pintu, ayo segera masuk, kata beliau kayak gitu. Jangan sia-siakan kesempatan itu kayak gitu. Jadi itu di situ kakak nangis, ya Allah, di hadapan beliau akan nangis. Bener, itu berasa kayak gimana sih? Perasaan di hati ini berhadapan dengan cucu Nabi Muhammad saja seperti itu. Terlihat keagungan, terlihat kayak merasa insecure, luar biasa merasa insecure. Bagaimana kalau kita nanti diberikan kesempatan bertemu dengan Rasulullah gitu. Terus juga itu, tapi dilihat dengan keadaan diri sekarang yang sering melakukan dosa, aku berasa perasaan insecure tuh gitu. Masya Allah, subhanallah gitu, kayak tidak percaya kayak gitu kan nanti bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi ya kata beliau, jangan berhenti, jangan semangat, jangan berhenti untuk semangat untuk terus mencoba memperbaiki diri, terus berdoa aja, kata beliau kayak gitu. Ya itu sih ya kan, kalau bertemu dengan keturunan beliau aja kayak gitu, bagaimana bertemu dengan Rasulullah. Itu tuh kadang yang membuat kita tuh tambah semangat lagi. Kalau kita down, ya itu aja yang diingat ya gitu kan. Kita pokoknya kalau kita merasa insecure, merasa jadikan motivasi bagaimana nanti kita bertemu dengan Rasulullah, bagaimana nanti kita bertemu dengan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nih, akhir closing, ada yang mau disampaikan dulu? Closing statement ya. Iya. Closing statementnya mungkin yang tadi ya, kalau jalan kita ke surga itu mungkin beda-beda gitu. Masing-masing orang punya jalannya masing-masing. Jadi kita fokus ke jalan kita, untuk meraih ridha Allah. Yang bakatnya lebih ke kayak bikin konten dakwah misalkan, silakan gitu, berkreasi di sana, nggak apa-apa kalau misalkan di bagian lain enggak gitu. Kalau bakatnya juga cuman bisa ngebantu-bantu aja gitu kan, karena merasa nggak bisa apa-apa dan membantu itu juga gitu, itu cara kita gitu buat meraih ridha Allah gitu. Pokoknya ambil peran kita untuk semakin taat buat Allah gitu, dan fokus aja ke sana, nggak masalah, nggak usah dipikirin orang lain gitu. Yang penting kita fokus aja ke peran kita. Situ sih Kak. Masya Allah. Pokoknya intinya mengenali diri, bersyukur, dan terus berdoa ya. Oke, mungkin hanya itu ya. Terima kasih jazakillahu khairan katsir sudah menemani. Semoga terima kasih juga Kak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya ginilah kakak agak kayak gimana gitu. Baru pertama kali juga jadi MC di Zoom. Jadi buat teman-teman juga yang mohon dimaklumi kaminya kayak gini. Itu ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh.